Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K Guru untuk periode yang kedua. Dalam pembahasan soal wawancara. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang atasan memiliki 5 anggota tim dengan latar belakang dan pengalaman kerja yang berbeda. Dalam menentukan promosi jabatan, ia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan berdasarkan kinerja masing-masing individu. Namun, salah satu anggota tim yang kurang berprestasi ternyata adalah teman dekatnya. Bagaimana tindakan yang menunjukkan prinsip keadilan dalam situasi ini? A. Memberikan promosi kepada teman dekatnya agar tetap menjaga hubungan baik meskipun ada anggota tim lain yang lebih berprestasi. B. Melakukan penilaian objektif berdasarkan kinerja setiap anggota tim dan memberikan promosi kepada individu yang paling layak tanpa memihak siapapun. C. Menghindari pengambilan keputusan dengan menyerahkan masalah promosi ini sepenuhnya kepada manajemen tanpa memberikan masukan. D. Menggunakan sistem rotasi jabatan agar semua anggota tim memiliki kesempatan yang sama tanpa mempertimbangkan kinerja mereka. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat pada soal yang pertama adalah B ya, yaitu melakukan penilaian objektif berdasarkan kinerja setiap anggota tim dan memberikan promosi kepada individu yang paling layak tanpa memihak siapapun. Keadilan berarti memberikan hak dan perlakuan yang sama kepada semua individu berdasarkan pertimbangan objektif ya, bukan faktor subjektif seperti hubungan pribadi. Pilihan B mencerminkan prinsip keadilan karena promosi diberikan berdasarkan kinerja bukan kedekatan personal. Pilihan A menunjukkan nepotisme dan pilihan C menghindari tanggung jawab, dan pilihan D tidak mempertimbangkan prestasi individu dalam mengambil keputusan. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang karyawan menemukan bahwa perusahaan tempat ia bekerja melakukan praktek yang tidak etis, yaitu membuang limbah industri secara ilegal ke sungai terdekat. Jika ia melaporkan hal ini kepada pihak berwenang, kemungkinan besar ia akan kehilangan pekerjaannya. Namun, jika ia diam, lingkungan akan semakin tercemar. Apa tindakan paling etis yang dapat diambil oleh karyawan tersebut? A. Melaporkan praktek ilegal ini kepada pihak berwenang meskipun ada risiko kehilangan pekerjaan karena melindungi lingkungan lebih penting. B. Mengabaikan masalah ini karena tidak ingin terlibat dan mempertahankan pekerjaan demi keamanan finansial. C. Memberitahu rekan-rekannya tentang situasi ini tetapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut agar tidak menghadapi konsekuensi pribadi. D. Menyampaikan kekhawatirannya kepada atasannya tetapi tetap menerima keputusan perusahaan meskipun praktik ilegal tetap berlangsung. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang kedua yang paling tepat adalah A ya. Melaporkan praktik ilegal ini kepada pihak berwenang meskipun ada risiko kehilangan pekerjaan, karena melindungi lingkungan lebih penting. Etika dalam dunia kerja mengharuskan seseorang untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang benar meskipun ada risiko pribadi. Pilihan yang A mencerminkan keberanian untuk menegakkan etika. Sementara itu, pilihan B dan C menunjukkan sifat pasif terhadap ketidakadilan, dan pilihan D hanya mengambil langkah setengah hati tanpa menyelesaikan masalah. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang ketiga. Sebagai seorang pejabat pemerintah di suatu daerah dengan masyarakat yang memiliki keberagaman budaya dan agama, Anda diberi tugas untuk menyusun kebijakan pembangunan tempat ibadah di wilayah tersebut. Salah satu tantangan yang muncul adalah adanya ketimpangan jumlah tempat ibadah bagi kelompok mayoritas dan minoritas. Beberapa kelompok masyarakat merasa bahwa kebijakan yang ada selama ini tidak adil bagi mereka.
Tindakan apa yang sebaiknya Anda lakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mencerminkan nilai keadilan dan keberagaman? A. Melakukan dialog dengan perwakilan dari seluruh kelompok agama untuk memahami kebutuhan mereka sebelum merumuskan kebijakan. B. Mengutamakan pembangunan tempat ibadah bagi kelompok mayoritas karena mereka memiliki jumlah populasi yang lebih besar. C. Membuat kebijakan yang sama untuk semua kelompok tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing komunitas. D. Menunda keputusan hingga ada tekanan dari masyarakat agar tidak menimbulkan kontroversi. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Seorang pejabat yang memiliki kepekaan terhadap keberagaman harus memahami kebutuhan semua kelompok secara adil. Dialog dengan semua pihak adalah langkah yang tepat untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif. Untuk jawaban B, C, dan D berpotensi menciptakan ketimpangan dan memperburuk konflik sosial. Nah, demikian Bapak Ibu untuk pembahasan soal P3K Guru untuk periode yang kedua dalam pembahasan soal wawancara. Semoga lulus dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.